Mau lihat sulap gak? Mau lihat sulap nggak? Sulap apa itu? Sulap nggak? Ya, bentar. Boleh. Coba ya, kita lihat ya. Oke. Ya. Satu. Kasihan Romo Iya, itu ya, kasihan Romo. kopi ini. Jadi anak mistir nganggur lah ya selama nganggur, COVID. Ya. Jadi dirumahkan sama Tapi di situ ya kalau saya pribadi saya merasakan apa? Tenang. Tenang ya. Ketenangan ya. Kalau saya mungkin kesurupan itu. Roh jahat dalam tubuh saya keluar meronta. Pas saya gini, rumahnya mundur. Kurang ajar. Kalau bisa ya ikut misinar. Bantu pastor. Karena setelah kami siapa lagi yang meneruskan gitu. Halo sahabat berita Katolik. Hari ini kita akan membahas mengenai misdinar. Anak-anak misdinar. Anak misdinar ini anak pelayan Tuhan ya di altar. Malam ini, siang ini, sore ini, kapanpun Anda menonton, saya perkenalkan nih. Kalau yang sebelah ini sudah kenal ya, sudah sering muncul. Juga yang ini sudah sering muncul lagu Katolik di berita Katolik. Nah, sekarang kita perkenalkan dulu satu-satu. Di ujung. Halo semuanya sahabat Katolik dimanapun kalian berada. Perkenalkan nama saya Yanuarius Pangestu Yordan Pravianto. Panjang namanya. Biasa dipanggil Yordan. Lahir di Tanjung Balai Karimun 25 September 2002. Berdomisili di Paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kuskupan Pangkal Pinang. Oke, Mas yang ganteng satu lagi. Siapa namanya Mas? Halo guys, sahabat Katolik dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Christopher Patrick Pega. Saya lahir di Tanjung Balai Karimun 21 Juli 2002. Saya berdomisili di rumah. Nungguin ya. Saya Nungguin ya. berdomisili di Paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun, Kuskupan Pangkal Pinang, Kepulauan Riau. Oke, sahabat berita Katolik, udah kenal ya? Ya. Nah, ini karena bajunya masih biasa-biasa saja, ganti ya. Oke. Udah bawa baju belum? Bawa dong. Ada Wah, coba. Oh, ini baju misdinarnya ya. Oh, oke, bisa dipakai sekarang? Mau lihat sulap gak? Mau lihat sulap nggak? Sulap apa itu? Sulap nggak? Ya, bentar. Boleh. Coba ya, kita lihat ya. Oke. Hah? Ya. Satu, dua, tiga. Wow, hebat sekali tangan saudara-saudari. Sulap itu bang. Sulap itu. Itu hanya bisa dilakukan oleh profesional. Anak misinar ini selain melayani Tuhan juga melayani dunia persulapan. Itu sampingan bang. Sampingan ya? Sekarang sudah bisa sampingan sulap. Iya bisa lah. Sikit-sikit. Oke. Sekarang selain main sulap, kita punya topik hari ini membahas mengenai anak-anak misdinar. Ya. Apa sebutan anak misdinar ini? Putra putri altar. Putra putri PAPI, altar. ya. Mic-nya didekati Mas ya kalau ngomong. Akroid, Maklum budget akroid. kita terbatas. Mic-nya cuma 2. Ya. Didekatin Mas ya. Ya, oke, siap bang. Jadi kita akan bertanya nih kepada sahabat-sahabat muda Katolik ini. Selain anak misinar, mereka berdua juga anggota pemuda Katolik Komisi Cabang Kabupaten Karimun loh. Udah gabung apa tidak itu di sana? Ayo. Nah, Makanya ayo sekarang gabung. Kita akan tanya jawab. Karena saya tidak hafal pertanyaan, saya baca. Karena saya juga tidak hafal jawaban, saya baca. Oh, kan tidak bisa baca. Kalau mau mic-nya didekati Mas Ya, ya. oke, siap. Pertanyaan pertamanya nih untuk Mas Yordan dengan Mas Patrick. Mas Patrick Baik. ini temannya SpongeBob. SpongeBob di mana Mas? Lagi tidur. Oh, SpongeBob lagi tidur. Mr. Krab Mr. Krab dia lagi itu apa? Mikir apa ya? Mikir itu apa namanya? Burger. Burgernya tuh. Apa? Krabby Patty. Krabby Patty. Cocok, sorry. Nanti kita bahas Krabby Patty-nya. Pertanyaannya pertama, ya. Apa alasan Mas Jordan masuk menjadi anak misinar? Ayo, dari Mas Jordan dulu. Oke, untuk alasan. Sebenarnya ini kalau untuk alasan yang secara formal, alasan kenapa harus ikut itu nggak ada sih bang. Oh, Ya, awalnya kenapa bisa masuk misinar tuh pertama ikut-ikut dari teman. jadi alasannya karena ikut-ikut. Alasannya karena ikut. Tapi untuk alasan yang harus gini nggak ada. Cuma alasan pertama ikut-ikut dari teman kayak
nengok temen tuh kayak kok seru ya gitu, Bajunya bisa bagus gitu. pakai jubah, terus kayak bisa dekat sama pastor, Temennya terus pastor, suster ya. terus dilihat banyak orang kayak seru gitu. Jadi akhirnya itu yang membuat saya tertarik masuk Miss Dinar sih. Pertama itu karena ikut-ikutan, Ya, akhirnya ikut-ikutan, suka. dan Begitu akhirnya ya. menjadi keterusan. Sangat dasar sekali, ya. sangat Sangat biasa sekali ya. Ya, karena kalau untuk alasan tuh gak ada sih yang apa gitu, gak ada. Oh, mana tahu kepengen menjadi rasul Tuhan nanti. Kayaknya bukan di diri saya deh. Oke, Waduh. alarm handphone siapa itu bisa dimatikan? Di jam ini Bang, dia bunyi ya. Oke, Udah mati dia. sekarang kita kembali Bentar ya, guys. ke Mas Patrick, temannya Mas Ya. Pembob. Apa alasan Mas Patrick Ya menjadi sama anak seperti Miss Mas Jordan juga, ikut-ikutan. Mic-nya dekat-dekat Mas. Oh ya dari dekat nih. Ikut-ikutan gitu, kayak tengok kawan-kawan semua pada Miss Dinar. Mereka Miss Dinar kok aku enggak gitu loh. Ya jadi ya harus ikut juga gitu loh, join. Apa karena bajunya? Ya itu termasuk Keren juga lah. gitu. Ya. Sekarang baju Miss Dinar apalagi zaman sekarang ini keren-keren. Oh, zaman dulu. Yang dulu kan masih kayak biasa Satu warna, dulu satu kan warna masih kayak putih. Putih, bajunya baru apa namanya bagian ini apa namanya? Sial lah. Lupa. Saya kurang tahu namanya, lupa. Ada warna hijau. Maaf, Bang. Kalau sekarang Bang baju Miss Dinar tuh terusannya hitam gitu, jubahnya hitam. Ya, hitam. Hitam Macam semua. pastor. Baru tuh ada luarnya pakai putih lagi. Dah, itu aja. Jadi lebih keren. Lebih keren sekarang Bang. Dinamis. Dan harga baju Miss Dinar tuh nggak murah Bang. Itu beli sendiri. Tak lah, gereja yang belikan. Oh, gereja. yang belikan. Kalau beli sendiri mau berapa duit Bang? Hampir jadi gosip ya. Itu jawabannya sangat Iya, basic sekali ya. Iya. Memang umur berapa jadi Miss Dinar Mas Yor? Saya Miss Dinar itu 1 TK? SMP. Nggak bisa TK, Oh, Bang. nggak bisa. Soalnya harus komuni pertama dulu. Enggak macam yang kemarin itu ya. Iya, nggak bisa. nggak Yang bisa. nikah tuh nggak bisa. Nggak bisa ya. Kalau Mas Patrick? Ya kalau saya kemarin kan sebelum komuni itu memang pengen Miss Dinar, tapi kata abang-abang kakaknya tak bisa deh, harus komuni dulu. Oh. Jadi ya komuni kemarin kelas 5 ya, kelas 5 kelas 6 atau kelas 5 gitu. Habis komuni langsung masuk Miss Dinar. Bagi yang tahu kapan dia anggota Miss Dinar, komen di bawah. Ya, mana tahu Mak Patrick nonton. Oh iya. Oh. Halo Mak Patrick, jawab di komentar ya. Halo mamanya Jordan, bapaknya Jordan, komen di bawah, dia lupa. SMP tapi nggak tahu umur berapa. Oke. Kita masuk pertanyaan ke nomor 220. Oh, salah. Banyak betul baru 20. Nomor 2. Apa keuntungan Mas Yor menjadi putra putri altar menjadi Miss Dinar? Keuntungan Apa ya. keuntungannya? Tengok kamera Mas. Dari belakang. Ini menurut KWI ya, Mas? Ya, KWI? Enggak, menurut kita kamu. sendiri ya. Oh. Tapi contek sedikit. Ya, karena ini zamannya khusus jadi kita agak nyontek ya, guys. Yang pertama itu adalah disiplin. Yang kedua itu dekat pada Tuhan. Yang ketiga semakin percaya diri. Yang keempat melatih kepemimpinan. Dan yang kelima itu hidup sederhana. Kenapa 5 alasan itu bisa saya sebutkan? Yang pertama itu disiplin. Kenapa disiplin? Yang pasti paling utama itu adalah disiplin soal waktu. Iya. Jadi kalau romonya kalau terlambat romonya marah gitu. Enggak. Enggak marah. Enggak mulai acara kan? Iya betul sih Ibadah memang nggak Bang. dimulai, kan? Betul. Cuma kan ya namanya Romo kan juga manusia, siapa tahu ada itu. Jadi kita harus Ya, ikut yang Romo. sering terlambat romonya atau anak Miss Dinarnya? Selama saya menjadi Miss Dinar, Romo sih. Romonya. Ada yang terlambat Bang. Ada juga? Ada. Hmm. Tapi Patrick biasanya ya? Tak lah, saya Oh, pernah. bukan. Tapi lebih bagus tuh apa kita Aman, Miss emaknya Dinar. Ada itu. Jadi kita harus Ya, ikut yang Romo. sering terlambat romonya atau anak Miss Dinarnya? Selama saya menjadi Miss Dinar 45 menit lah. 45 menit sebelum misa itu sudah sampai di gereja duluan. Nah itu kenapa saya nggak bisa jadi anak Miss Dinar? Karena saya bangunnya jam 100. Jadi kalau saya jadi anak Miss Oh Dinar, biasa Bang udah konsekrasi baru datang gitu. Datang terima Ya. tubuh Kristus saya. enggak, itu masih hebat itu. Biasanya apa itu? Berkat penutup. Yang pastor begini tuh, apa namanya? Dalam nama Gak Bapa. apa-apa. Biasanya begitu. Aku udah tahu, terlambat saya. Biasanya pemecah rekor itu begitu, tapi biasanya kolektif. Pas kolektif atau terima roti, datang tinggal kenyang. Kelapar kan? Gitu. Gak usah dicontoh ya guys. Nah, kalau Patrick bagaimana?
Apa keuntungannya menjadi anak misdinar? Pegang mic-nya, Mas. Oh ya. Sama Belum sih punya yang budget. kayak jawaban Mas Jordan, cuman ada satu tambahan. Apa itu? Melatih kerjasama. Oh ya. Iyalah. Di situ kan misinar tuh tim, bukan pribadi. Jadi kita saling berkoordinasi nanti. Ini tugas kamu ngapain, tugas kamu ngapain. Nah, Begitu ya? ya. Iya. Iyalah itu paling. Termasuk kerja tim dengan pastor mungkin. Ya? Iyalah, nanti pastor suruh apa, suruh apa. Hmm. Jadi sebelum kita tugas tuh kan kita ada tugas-tugasnya. Oh, nanti kamu tugasnya bagian ini, kamu tugas bagian ini, bagian Nah, ini. anak misdinar itu kan tampil di altar, Ya. dekat-dekat mimbar lah, Ya, dekat mimbar. sebelahan kan, tetanggaan. Ya. Pastinya kan malu tuh depan orang. Ya. Nah, apakah selama menjadi anak misdinar itu menambah kepercayaan diri juga? Seperti di Mas Dudan baca tadi itu. Iya bang, nambah kepercayaan diri pasti itu. Iya. Tapi awal-awal saya misinar sih emang kayak gugup gitu, gemeteran. Gemetar. keringatan. Tapi nggak sampai pipis nana kan? Nah, sampai apalagi kalau pas perarakan kita memulai itu kan ada perarakan dulu Dari jalan. dari Romo masuk. Nah, kiri gitu. kanan itu kan umat lihat semua kita. Iya. Jadi tetangga dah. Apalagi kalau ada cewek yang taksir ya. Gitu Mas Jor ya. Ya, betul. Itu awal-awal, tapi kalau kita udah kayak kebiasaan, kita kayak kadang saya kayak bilang, bang, kalau amat tugas dah lah biar saya aja tugas lagi tuh. Kadang kalau kita lagi pengen tugas, seru bang. Untung bukan saya itu. Kalau saya minta nggak datang terus. Oke. Kita sahabat Beta Katolik masuk ke pertanyaan keempat. Apa sih tugas anak misdinar? Ayo Mas Duran dulu karena paling senior katanya. Yes. Dia kalau sempat ketua Misdina. Ketua Kalau saya kan Misdinar. cuma anggota biasa. Saya aja. pernah ketua juga. Ketua apa? Geng motor. Oh, bukan di sini Mas ya. Oh iya, Pak. Oke, Mas Yor. Kalau untuk apa? Tugasnya ya? Hmm. Tugasnya di altar atau di luar nih, Mas? Iya, misdinar di altar Oh, di altar ya. Oke. Itu tugas utama. Bukan Kalau- merayu perempuan. Kalau untuk tugas misdinar sendiri untuk di altar itu sebenarnya ada beberapa kelompok gitu. Ada bagian pegang salib, terus ada yang PA itu pembantu altar. Itu kayak Yang sebagai pegang-pegang gonggong itu apa tuh? itu Ya, itu. salib itu bagian nomor satu. Nah, salib. Salib. Dia pegang gong. Kalau PA itu pembantu altar itu dia bagian altar. Kalau misalnya lilin mati atau apa urusan dia. Oh, macam PLN ya, tak boleh mati ya. Kipas sama Oh, segala ini macam. api ya. Tuh. Jaga api. Kalau PI itu Macam babi ngepet kan jaga api. Oh, bukan. Sorry ya. Lanjut. Kalau PI itu pembantu imam. Itu tugasnya melayani imam, kasih contohnya? anggur, pas selama konsekrasi itu kasih anggur, cuci tangan romonya dan sebagainya. Kasih hand sanitizer-nya ya, kopi-kopi ini ya. Tapi pada masa ini harus kasih hand sanitizer. Tapi pada kopi ini Misdina nggak ada bang Romo, cuma sendirian aja di altar. Kasihan Romo Iya, itu ya, kasihan Romo. kopi ini. Jadi anak misdinar nganggur lah ya Nganggur, selama iya. Covid. Ya. Jadi dirumahkan sama. Sama terus ada bagian wiruk dan dupa. Apa itu? Abang tahu tak? Itu Saya presenter, saya disuruh bertanya, saya nggak tahu. Jadi ini untuk obrol-obrol santai lah ya. itu ada bagian wiruk dan dupa itu biasanya tuh kalau misalnya ada apa hari besar, besar, memperingati hari-hari memperingati besar hari apa itu gitu, Bang. baru pakai wiruk dan dupa. Tapi kalau misalnya misa minggu biasa itu enggak pakai sih. Kayak biasa aja. Itu sih setahu saya. Saya mau bilang iya pun saya tidak tahu kan. yang bisa ada asap-asap itu bang. Oh, Itu. Yang ada Kan kemenyannya. ini, kemenyan. Nah, Saya juga pernah bikin seperti itu ya. Tapi waktu saya apa itu di dukun mana? Mana itu? saya dulu buka praktik dukun dukun beranak. Kuat jodoh. Sepertinya itu sudah cukup ya. Ya, Nanti aku bilang belum cukup, saya nggak tahu juga. Tugasnya itu ya berarti ya. Ya, tugasnya itu. Secara umum itulah. Berarti sebelum dimulai perayaan Ekaristi itu sudah siap-siap ya? Ya, disiapkan itu. Nanti kan ada kosternya juga yang Ada membantu. poster. Ya. Oh, koster ini apakah? Om Barto. Oh, Barto. Iya, Barto. Barto. Aku baru paham tuh. Itu koster Om Barto. Oke. Kalau di paroki kami Om Barto guys namanya. Kosternya. Ini kok dibilang koster saya kurang paham ini teman-temannya. Dibilang Om Barto saya paham. Oke, lanjut. Kita masuk berita ke pertanyaan ke 4. Kelima dong bang. Tak, di sini 4. Suka-suka aku. Mungkin. Keempat. Selama menjadi anak misdinar, hal
atau kejadian apa yang paling berkesan? Nah, ya pasti ada nih. Ayo, Mas Jor dulu atau Mas Petri SpongeBob? Boleh lah, gantian. Petri dulu. Gantian. Kayaknya dekat-dekat Mas. Oh iya. Ya, yang low budget. yang kalau saya ingat tuh ketika apa masa tuguran tuh ya dan ya Apa tuh gurun tuh? Sejenis makanan? Pada Kamis Putih. Kamis Putih bang malamnya Berjaga-jaga berjaga-jaga di Sakramen Makudus. Sakramen Makudus tuh bang Monstran. namanya. Oh, oke. Oh ya ya ya, yang aku waktu syuting Iya, kemarin iya, tuh. iya. Yang Betul, oh iya iya Iya, iya, itu. itu. Wah, aku kita berjaga-jaga sejak jadi humas gereja paham. jadi kami tuh bang anak besinar tuh jaga tuh dari pokoknya dari apa sebelum mulai misa Itu kan kayak sakral itu ya. gitu. Ya sakral. Pernah nggak mendapatkan wahyu, bukan nomor togel ya, maksudnya wahyu atau perasaan arwah bayi atau bagaimana atau apalah Ya sih. ketika menjaga monster apa? Monstran banget, tolong. Monstran. Tolong, monstran, tolong. Menjaga monstran Iya, itu. Monstran ya. Saya Katolik loh. Kalian jangan ragu itu. Aku udah komuni. Ya, itu. Krisma belum. Kita belum ya. Nanti bisa Krisma kok. Apa ada perasaan dekat dengan Tuhan atau merasa berdosa kita tiba-tiba itu kan sakral ya. Iya. Tapi di situ ya kalau saya pribadi saya merasakan apa? Tenang. Tenang ya. Ketenangan ya. Kalau saya mungkin kesurupan itu. Roh jahat dalam tubuh saya keluar meronta-ronta. Tapi emang lebih ke kita lebih tenang sih, ketenangan. Lagian terus tuh doanya pelan-pelan juga baca ya bang, nggak laju-laju doanya. Oh ya, kemarin waktu aku Baca pelan-pelan. syuting juga pelan-pelan Romo berdoa. Nah, paling berkesan di situ ya. Ya. Yang lain tak ada. Atau waktu jadi menjelat sinar cewek-cewek banyak gitu. Ini apa sih? Terus tuh kita juga ada kadang acara di pantai itu berkesan juga. Berkesannya, berarti acara pendekatan spiritual juga ya. Pendekatan iman. Pendekatan iman apa? Iman ya. Kalau saya pendekatan yang lain sih biasanya itu. Mas Jor, apa yang paling berkesan Mas Jor? Waduh, banyak sih sebetulnya yang pernah berkesan. 220 aja betul. Gak usah semua. 220 panjang durasi ya. Kita lagi dua, Pak 1, Pak 2, Pak 3, sampai Pak 200. Ayo. Kalau yang paling berkesan tuh yang masih paling diingat sampai sekarang itu pas pertama kali tugas. Oh, amazing. Ya, Apa tuh pas tugas? pertama kali tugas minggu pagi itu Nggak dapatnya. Wah, itu Tapi yang paling grogi pasti bang. keringat baju itu semua anak Miss Dinner tuh kering, cuma saya sendiri yang basah. Wow. Karena saking takutnya gitu Nah, kan. sekarang kan kita sudah nggak pakai AC nih. Basah Iya. juga? Iya, karena panas. Nanti kita bahas nasi bang. Oh iya. Iya. Gak usah kita bahas di sini. Karena Ini low budget. itu paling berkesan. Terus acara rekoleksi banyak kawan dan sebagainya. Rekoleksi apa? Main koleksi ulang. Rekoleksi itu kayak pendalaman iman. Oh, dengan iman. Ya, dengan Romo dia menceritakan tentang sosok pelindung dari Miss Dinar itu siapa? Oh, siapa? Itu Santo Tarsisius. Oh. Bisa search di Google ya. Nah, nanti mungkin kalian bisa Wikipedia atau apa. Ya, saya sulit Atau saya mau menertawakan cerita kamu juga nih. berdosa. Santo Tarsisius macam mana ceritanya? Oh, enggak usah. Enggak usah. Nanti saya Google aja. Oke. Nanti sahabat Katolik Google ya. Ya. Terus aduh, ini harus cerita juga. Oke. Terus dapat tugas sama ada lah. Siapa tuh? Pernah tugas bareng sama dulu. Ya. Anak bisnis juga cewek Ya, ya. anak sinar cewek. Cinlok. Ya, dulu Sas sudah putus. Sekarang sudah jadi ya. halo, mantan saya Tika, apa kabar? Wes Tika. Ya, itu dapat tugas bareng dia gitu, kayak itu paling berkesan, kayak pertama kali akhirnya dapat terus tugas sama dia. Berarti selain melayani Tuhan, mendapatkan Mendapatkan nilai jodoh spiritual juga. dengan Tuhan, dapat jodoh juga. Dapat juga ya. jodoh. Oh, ya, Karena Tapi kan putus ya katanya ya. Kasihan ya. iya. Oh iya bang, ada tambah saya satu, saya tiba-tiba teringat nih. Minta mic-nya. Itu apa? Kan saya kan sempat misinar. Hmm. Baru tuh setelah itu saya keluar kan karena ada 1-2 hal lah gitu lah. Enggak 3 hal. Nggak tahu. Dua aja saudara. Jadi pas saya kan saya di Pinang misinarnya. Baru pas di Karimun tuh saya ikut misinar tuh cuma sekali 2 kali. Tiba-tiba kan ada petugas Wiruk dan Dupa kan. Nah, saya belum pernah ambil tugas itu. Saya itu dulu Nggak pernah di Pinang tugas itu. jaga lilin. Tugasnya Bukan tugas bisnisnya itu. PA, Itu PA, tugasku PA. itu. Bang. Jaga lilin, jaga lilin. Tak, Bang, tugasnya maksudnya bawa lilin. Oh, bawa lilin. PA. Jadi PA. tiba-tiba kan kebetulan kan pendamping misternya pada saat itu mama saya sendiri. Oh. Jadi kan apa kalau Enggak bisa macam-macam ya. ya
Ya pas itu kan Bisa Biru- dijewer tak dijewer. pas Biru dan Dupa kan harus 2 orang tuh. Jadi cuman 1 orang kayak cuma 1 orang, jadi kan butuh 1 orang lagi kan. Jadi kurang. Jadi mama saya bingung cari siapa orang nih. Udah lah kamu aja lah. Tak pandai gitu. Nanti ada deh. Dah ikut aja lah. Dulu saya pertama sama Bang Jepri namanya. Halo. Kak Tika. Bang Abangnya Jepri. Tika. Oh iya. Halo, Bang. Baru Apa dia kabar, bilang, Bang? nanti engkau ikut aja aku lah kayak Calon apa. nipar gagal. Terus? Ya adalah, saya bilang adalah buat aja lah ikut kan daripada nggak ada orang. Ya jadi saya tuh pegang Dupa ya itu ya. Ikut aja pakai dia. Suruh mau buka itu gitu. Jadi pokoknya saya ikut dia terus pokoknya kemana. Takut salah ya? Ya takut salah juga Bang. Soalnya nggak pernah. Iya. Nggak pernah, jadi ya. Itu namanya try out. Ya. Tapi lama Kalau kelamaan di showroom iya. test drive. Tes drive. Tapi lama kelamaan nagih Bang. Seru juga ya. Seru juga Om, seru. Seru ya? Seru juga ya. Nah. Untung saya nggak bisa lihat. Seru juga Bang. Terus saya juga pernah sama dia juga. Seru juga Bang lama. Jadi intinya yang tidak bisa merasa tidak mampu, jadinya mampu Jadi ya. karena Berarti apa ya? tekad jadi besar. Karena ya? kita pengen gitu ya. Oh, pengen. Karena niat sih. Niat. Karena niat juga. Terus tuh lama-lama kita terbiasa kan kayak udah biasa gitu kan. Ya. Kita bisa karena terbiasa. Ya bisa karena terbiasa gitu. Ada mau ditambah lagi Mas Jor? Kayaknya cukup lah kalau untuk Paling yang berkesan berkesan. cukup Ya, ya. cukup. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yakni nomor 6. Selama menjadi anak Miss Dinar, Yordan dan Petri, ini kenapa pertanyaan seperti ini? Selama menjadi anak Miss Dinar, Yordan Petri, kan tadi kan berkesan. Ya, berkesan. Hal memalukan apa yang kalian pernah lakukan Hal memalukan sih. selama menjadi Miss Dinar? Contoh ya, macam film itu, film Korea itu. Ada film Korea menceritakan tentang pastor. Jadi ada anak Miss Dinar bawa persembahan atau bawa apa lupa, jatuh dibikin. Tuh, terbang barang ini. Iyalah. Terus katanya. Wah, Pakai slow motion gitu ya. shoo. Dipelototin satu gereja.